kalau kita tarik 9 tahun ke belakang ya, selama masa pemerintahan Jokowi, pemberantasan korupsi itu jalan di tempat. Penurunan 4 poin ini bahkan diakui sendiri oleh pemerintah, oleh Pak Mahfud MD pada saat itu, Menko Polhukam, sebagai penurunan yang terburuk sejak era reformasi. Halo Smart Viewers, kembali lagi di Good Talk di Binus TV. Smart Viewers, hari ini kita lagi mampir di rumah belajar ICW, Indonesia Corruption Watch, bersama dengan salah satu alumni kebanggaan dari Binus University. Ada Mas Diki Anandia di sini. Halo Mas Diki. Halo Mbak Nisa. Apa kabarnya nih? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik ya, walaupun di tengah ini agenda-agenda politik yang berseliweran ini masih tetap baik. Kalau ditanya secara fisik memang kondisi baik ya, tapi kalau ditanya soal situasi kebatinan gitu ya, melihat situasi politik sekarang terutama dalam konteks pemberantasan korupsi, sebetulnya ya bisa dibilang nggak baik-baik saja sih. Terutama kalau kita sebetulnya kondisi tidak baik-baik saja itu bisa ditarik mundur tahun 2019. Sebetulnya suasana kebatinan saya dalam konteks pemberantasan korupsi dan situasi politik saat ini sudah tidak baik sejak tahun 2019. Oke. Kalau boleh tahu dari 2019 itu ada apa sih namanya, Mas? Nah, 2019 itu bisa saya bilang sebagai titik terendah pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke. Kenapa? Karena ditandai dua hal. Satu, revisi Undang-Undang KPK yang keseluruhan isinya secara substansi itu melemahkan kewenangan KPK. Mulai dari independensi, lalu kemudian kerja-kerja kelembagaan yang kemudian itu diawasi atau dia masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dan kemudian yang kedua itu soal pemilihan pemilihan komisioner yang bermasalah. Oke. Dari dua hal itu kan kemudian kita bisa petik buah busuknya itu sekarang. Jadi buah busuk yang kita petik sekarang itu merupakan tanaman yang kemudian ditanam oleh pemerintah dan juga DPR tahun 2019 lalu. Oke, dan yang akan kita bahas hari ini buah busuknya itu ya, Mas? Oke, ya, buah busuk itu. Tapi kita lihatlah masih ada buah-buah harapan lainnya nggak ya ini menjelang 2024 dan seterusnya gitu. Kalau kita ngomongin soal masalah pemberantasan korupsi ya. Tapi yang menariknya nih, Mas Diki ini, Smart Viewers ini memang dari dulu waktu zaman kuliah emang udah tertarik di isu-isu anti korupsi ini ya? Ya, kalau bisa dibilang pada saat saya jadi mahasiswa gitu ya di BINUS itu, karena kan di BINUS itu programnya ada 3+1 ya. Asik, masih inget ini? Inget dong, 3 tahun kuliah, 1 tahun magang. Ya. Nah 1 tahun magang itu saya manfaatkan 6 bulan itu magang di ICW. Dari situlah kemudian saya banyak belajar soal isu-isu pemberantasan korupsi, isu-isu gerakan anti korupsi itu seperti apa sih. Sampai pada akhirnya setelah lulus itu 1 minggu setelah sidang skripsi itu kebetulan dapat telepon untuk coba mencoba peruntungan gitu ya, daftar sebagai staf di ICW. Oke, gitu Smart Viewers. Sedikit background perjalanan dari seorang Mas Diki Anandia. Nah, kita langsung geser ke topik hari ini ya, Mas Diki ya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang institusi KPK-nya, kita mau ngebahas dulu tentang yang baru-baru ini viral. Sebenarnya sampai sekarang sih ya masih viral ya. Tentang Firly Bahuri. Ini menurut tanggapan Mas Diki gimana nih melihat kasus yang sedang beliau hadapi ini terkait pelanggaran ya bisa dibilang norma atau etika yang terkait dengan pemberantasan anti korupsi. Iya, kalau dilihat sebetulnya perjalanan Firly Bahuri selama yang bersangkutan itu berada di institusi KPK, itu kan sebetulnya sudah tercium bahkan sejak sebelum yang bersangkutan itu menjadi pimpinan KPK. Atau pada periode 2018-2019 yang bersangkutan itu sudah menjadi deputi penindakan di KPK begitu ya. Oke. Nah, perangai nir etika yang ditunjukkan oleh Firly Bahuri itu sudah terlihat di situ.
yang mana pada saat itu yang bersangkutan itu diduga bertemu dengan pihak yang sedang berperkara, yaitu mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang. Pada saat itu ICW juga melaporkan yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran kode etik itu. Waktu itu belum dewas. Sebelum revisi Undang-Undang KPK itu seluruh pelanggaran etik itu ditangani oleh bagian PIPM, pengendalian internal dan pengaduan masyarakat. Tapi pada saat sidang etiknya sudah diproses, tapi pimpinan itu tidak bisa menjatuhkan sanksi etik karena yang bersangkutan sudah keburu ditarik ke instansi asalnya di kepolisian. Nah, berangkat dari situ seharusnya panitia seleksi pada tahun 2019 itu bisa mempertimbangkan hal tersebut sebagai tolak ukur ketika memilih pimpinan KPK. Seharusnya bisa lebih mendengarkan masukan masyarakat bahwa ini calon bermasalah loh. Bahkan disampaikan langsung oleh pimpinan KPK pada saat itu kepada tim pansel yang tembusan suratnya itu langsung ke presiden bahwa jangan memilih Firly Bahuri. Tapi apa yang terjadi, Firly Bahuri selalu lolos dalam setiap tahap seleksi sampai pada akhirnya yang bersangkutan itu mendapatkan suara bulat di DPR begitu untuk menjadi ketua KPK. Nah, dari situ kan kita lihat pada saat yang bersangkutan itu sudah menjadi pimpinan KPK tahun 2019, seragam pelanggaran etik itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Mulai dari menyewa helikopter untuk kepentingan pribadi. Pada saat itu ICW juga yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik itu dan diberikan sanksi oleh Dewan Pengawas dengan sanksi berat, tapi bukan dalam konteks untuk memecat yang bersangkutan, tapi memotong gajinya 40%, hanya 40%. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, ICW juga melaporkan yang bersangkutan untuk dugaan pelanggaran kode etik ketika KPK itu melakukan OTT kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta. Akhirnya dugaan pelanggaran kode etik itu tidak dilanjutkan ke sidang etik karena Dewas merasa bahwa tidak ada dugaan pelanggaran kode etik di situ. Lalu kemudian tahun 2021 kita tentu ingat 2020-2021 itu kita tentu ingat pada saat proses tes wawasan kebangsaan yang menyingkirkan 75 pegawai, awalnya 75 pegawai KPK yang punya integritas begitu ya, yang punya semangat untuk memberantas korupsi. Pada saat itu yang bersangkutan Firly Bahuri dan juga 4 pimpinan KPK lainnya itu dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Lalu kemudian juga disebutkan bahwa dalam konteks tes wawasan kebangsaan, pimpinan KPK itu dinyatakan oleh Ombudsman telah melanggar sanksi administratif. Sanksi administratif, lalu kemudian oleh Komnas HAM disebut sebagai melanggar HAM. Nah, dari sampai pada akhirnya tahun 2023 ini yang bersangkutan Firly Bahuri itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi atau kasus dugaan pemerasan begitu ya kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini kan menjadi ironis ya Mbak Anissa ya, kalau kita melihat di belahan dunia manapun pasti nggak ada tuh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi justru menjadi tersangka kasus korupsi. Ini kan jadi satu hal yang ironis. Saya rasa ini nggak hanya mempermalukan kita sebagai warga negara, tapi juga mempermalukan Indonesia di mata global begitu. Nah, kalau menurut Mas Diki nih, ini kan segala sesuatu udah terlanjur ya, termasuk nama baik institusi KPK sendiri di mata masyarakat sekarang gitu. Nah, menurut Mas Diki, citra KPK sekarang di tengah masyarakat tuh kayak gimana sih? Citra KPK di mata masyarakat, saya ingin mengutip opini majalah Tempo minggu lalu. Boleh. Salah satu kalimatnya saya suka sekali. Integritas KPK saat ini itu sudah masuk dalam comberan. Itulah yang kemudian kita gambarkan situasi KPK sekarang begitu ya, melihat citra buruk KPK di mana mulai dari penindakan kasus korupsi yang kemudian itu tidak banyak dilakukan oleh KPK, lalu kemudian serangkaian pelanggaran dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan, sampai pada akhirnya ada beberapa intrik di internal KPK itu sendiri yang kemudian justru merusak citra KPK di mata masyarakat. Contohnya, misalnya ada dugaan pelanggaran
seksual, kekerasan seksual yang dilakukan oleh di rutan KPK. Lalu kemudian pencurian barang bukti yang dilakukan juga oleh pegawai KPK. Penggelapan uang dinas, perjalanan dinas, itu kan juga merusak citra KPK ya, yang pada akhirnya sebelumnya itu belum terjadi dalam sejarah KPK. Nah, inilah yang kemudian saya sebut sebagai kombinasi sempurna untuk menghancurkan KPK dari tahun 2019 lalu. Revisi Undang-Undang KPK yang tadi saya bilang, lalu kemudian memilih komisioner yang kemudian menjadi nakoda pemberantasan korupsi, itu sudah keliru sekali dari sisi pemerintah maupun DPR. Wah, berarti memang serangkaian ya Mas ya. Maksudnya bukan cuman terkait kasus Firly ini saja, tapi sebelum-sebelumnya emang udah banyak gitu. Iya, kalau kita lihat sebetulnya nggak kaget ya. Kalau kita lihat perjalanan Firly Bahuri sendiri di KPK itu seperti apa, nggak kaget kalau kita mendengar atau membaca berita bahwa yang bersangkutan itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sebenarnya nggak kaget, karena di tahun 2019 sebenarnya juga udah diingatkan ya. Iya. Sama banyak masyarakat gitu. Nah, tapi Mas Diki, yang jadi tantangan KPK sekarang berarti apa? Karena kan tadi udah disebut udah terlanjur masuk ke dalam comberan, masih tantangannya itu berarti kan bukan di pemberantasan korupsi masih menjadi agenda utama gitu, tapi kan harusnya lebih jauh daripada itu ya. Iya, tantangan KPK ke depan saya rasa ya membersihkan diri dari comberan itu mungkin ya. Dengan cara selama ini kan KPK di era kepemimpinan komisioner yang saat ini itu lebih mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan kasus korupsi. Saya rasa ke depan menjelang tahun politik, saya yakin pasti arusnya semakin deras. Saya yakin juga pasti tantangannya semakin besar. Saya harap sih ke depan untuk mengembalikan citra KPK, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK itu harusnya bisa lebih akuntabel, lebih imparsial, untuk kemudian menepis anggapan publik yang selama ini menganggap bahwa KPK itu ya cuma jadi alat pukul lawan politik saja. Saya kira itu tantangan terbesar yang saat ini diemban oleh interim ketua KPK saat ini ya, Pak Nawawi Pomolango. Oke. Nah, ini serangkaian kejadian yang sudah banyak menimpa KPK ini dan juga yang udah banyak disuarakan juga kan sama teman-teman pegiat anti korupsi gitu. Ada nggak sih hubungannya dengan kegagalan langkah yang diambil Presiden Jokowi, Mas? Ya, kalau dibilang kegagalan ini kalau kita tarik 9 tahun ke belakang ya, selama masa pemerintahan Jokowi, pemberantasan korupsi itu jalan di tempat. Salah satu salah satu tolak ukur yang cukup objektif ya, bukan cukup objektif, sangat objektif untuk kita bisa gunakan untuk menilai kinerja KPK atau pemberantasan korupsi secara umum, itu ya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia misalnya. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2022 itu sama dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2014 atau pada saat awal pemerintahan Joko Widodo begitu. Ini kan mengartikan bahwa memang itu jalan di tempat begitu, tidak ada terobosan walaupun dari tahun ke tahun itu fluktuatif nilainya, tapi saya ingin menyoroti pada tahun 2022 itu kita mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan dari 38 menjadi 34, yang kemudian kita harus puas menduduki peringkat 110 dari 180 negara disurvei sebagai negara paling korup. Nah, penurunan 4 poin ini bahkan diakui sendiri oleh pemerintah, oleh Pak Mahfud MD pada saat itu Menko Polhukam, sebagai penurunan yang terburuk sejak era reformasi. Salah satu variabel yang kemudian disorot oleh Transparansi Internasional itu adalah pemberantasan korupsi dalam konteks pencegahan dan penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah itu terbukti tidak efektif. Kita lihat misalnya banyak sekali penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK itu yang kemudian belum menyasar pada akar utamanya, permasalahan utamanya. Permasalahan korupsi itu kan sebetulnya kalau kita tarik secara konsep, korupsi itu kan economic crime gitu ya. Pidana yang kemudian bermuara pada tindak pidana ekonomi begitu. Nah, seharusnya
yang harus dikedepankan itu kan soal memulihkan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Saya kasih contoh Mbak Anissa, misalnya pada tahun 2022 lalu ICW mengeluarkan produk tren vonis kasus korupsi. Kita coba untuk mengcapture misalnya setiap vonis tindak pidana korupsi dari tahap pertama pengadilan negeri, lalu kemudian dibanding pengadilan tinggi dan juga Mahkamah Agung. Kasasi dan juga peninjauan kembali begitu ya. Tahun 2022 vonisnya itu ada 2056 putusan. Terdakwanya 2249 terdakwa. Tapi rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada terpidana kasus korupsi itu hanya 3 tahun 4 bulan. Nah, kita kembali soal pengembalian aset hasil kejahatan. Pada tahun 2022 dari 2056 putusan, negara itu rugi sampai 48,7 triliun rupiah. Tapi yang kemudian berhasil kembali ke kas negara atau yang dikabulkan oleh majelis hakim sebagai pidana tambahan uang pengganti itu hanya 7,8 triliun. Sorry, bukan 7,8 triliun, tapi 3,7 triliun. Atau hanya 7,8%. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada insinuasi dari masyarakat bahwa pemerintah ini serius nggak sih untuk memberantas korupsi begitu ya. Padahal serangkaian upaya atau serangkaian kalau pemerintah itu punya political will, harusnya bisa dong. Misalnya mengesahkan segera rancangan undang-undang perampasan aset yang itu bisa jadi stimulus untuk tadi memulihkan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi misalnya. Itu satu, bukan justru merevisi undang-undang KPK lalu kemudian bukan memilih komisioner yang bermasalah, tapi mengesahkan beberapa undang-undang lain yang juga bermasalah begitu ya, kayak RKUHP yang dimana pasal tindak pidana korupsi itu juga ada di dalamnya dan justru pidana penjaranya, ancaman pidana penjaranya itu jauh lebih rendah ketimbang kita mengacu dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Iya. Ngomong-ngomong soal political will, kalau yang kita baca nih berdasarkan hasil riset, ada lah ya tersurat dikit-dikit di program kerja calon presiden dan wakil presiden kita nanti di 2024. 3 pasangan calon ada tuh. Iya. Keinginan untuk memberantas korupsi. Tapi kita lihat ya Mas Diki ya, siapapun yang kepilih akan terwujud nggak tuh, atau jalan di tempat doang, smart viewers, pemberantasan korupsi, ataupun malah jalannya mundur nih ya. Iya. Kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, Mas Diki, ini kan sepertinya udah sulit ya, bisa kita katakan sulit lah untuk mengembalikan citra KPK tadi yang sudah tercebur ke comberan tadi ya. Nah, tapi menurut Mas Diki, hal apa sih yang masih bisa kita perjuangkan gitu? Agak sulit ya. Saya harus mengembuskan nafas dalam-dalam ini untuk memikirkan pertanyaannya. Sebetulnya memikirkan jawaban untuk pertanyaan itu untuk mengembalikan marwah pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya kira kalau kita bicara lagi soal political will, yang bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo di sisa masa pemerintahannya sebelum tahun 2024 nanti adalah mengembalikan KPK itu menjadi independen kembali melalui revisi Undang-Undang KPK kembali. Tapi rasanya memang itu agak sulit ya. Tapi kita lihat kemauan pemerintah itu sebetulnya sudah ada. Kalau kita lihat dari program kerja Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Mereka kan coba untuk menyusun tim percepatan reformasi hukum begitu ya, yang dimana salah satu rekomendasi yang dibuat oleh Menko Polhukam melalui tim tersebut itu adalah mengembalikan independensi tadi melalui revisi Undang-Undang KPK. Saya rasa dengan itu harapan pemberantasan korupsi ke depan itu menjadi lebih cerah. Tentu dengan catatan bahwa ada political will dari pemerintah dan juga DPR ya. Sulit ya? Sulit. Siapapun presidennya, saya yakin walaupun itu sudah jadi saya sih berharap dari 3 pasangan calon memang ada visi misi soal pemberantasan korupsi. Tapi kan selama ini kita lihat tahun 2014 kemarin kita juga merasakan ada angin segar nih seenggaknya dari Presiden Joko Widodo begitu ya, bahwa mereka Presiden Jokowi dan juga calon wakil presidennya kala itu
Pak Yusuf Kalla itu ingin memperkuat KPK. Tapi kita lihat kan pada akhirnya janji itu hanya hanya tertinggal di kertas kampanye aja tanpa ada upaya yang konkret untuk memperkuat KPK. Yang terjadi justru sebaliknya. Ya mungkin lupa kali ya. Lupa. 9 tahun itu lupa. Atau dilupakan. Lupa ya. Nah, untuk menutup episode kita di sore hari ini, Mas Diki, mungkin ada yang mau disampaikan terkhususnya untuk smart viewers dan para binusian, boleh Para silakan. binusian ya. Para binusian, enggak. Saya ingin menambahkan dulu soal Boleh. tadi situasi pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang itu sudah masih jauh panggang dari api untuk menimbulkan efek jera begitu ya. Kenapa kemudian kita lihat kasus korupsi itu kok kayaknya banyak banget ya? Kita lihat hampir setiap hari itu kita baca ada kasus korupsi, ada kasus korupsi. Itu karena memang satu, tidak ada kemauan dari pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Kenapa? Karena kita lihat sistem peradilan pidana kita itu memang memungkinkan orang untuk orang itu kan pasti berhitung ya kalau kita melihat dari teori kriminologi cost and benefit dengan tadi misalnya upaya pemulihan aset itu tidak jalan, jadi orang itu nggak akan merasa jerah. Ya. Jadi calon koruptor dalam tanda kutip ya, calon koruptor itu akan merasa kayaknya benefit yang saya akan dapat itu akan jauh lebih besar daripada cost yang akan saya keluarkan. Misalnya dia di penjara cuma berapa tahun sih, asetnya juga nggak akan balik kan. Toh dia juga di penjara akan bisa dapat remisi gitu misalnya. Itu ketidakseriusan pemerintah itu bisa dimulai dari situ. Nah, kalau saya ya saya bisa bilang saya sebagai anak muda, orang muda nggak sih? Boleh ya? Kan masih muda. Masih muda memang ya. Iya, sebetulnya satu hal yang bisa dilakukan oleh orang muda begitu ya, adalah menumbuhkan integritas gitu sedini mungkin. Saya kira saya banyak dapat pelajaran misalnya di kuliah di BINUS itu. Misalnya value di BINUS itu kan mengedepankan soal integritas. Salah satunya soal 2 diantaranya yang bisa saya ambil. Pertama soal keterlambatan. Kalau terlambat 5 menit aja, nggak masuk kelas, nggak tapping flashcard, itu udah dianggap nggak masuk. Lalu kemudian yang kedua, nyontek itu di DO. Betul. Dan nyontek itu di DO itu bukan cuman gertak sambal aja Mbak Anissa. Di angkatan saya binusian 2020, berarti kalau hitungan angkatan biasa itu angkatan berapa? 2016. Ya, 2016. Angkatan 2016 itu satu teman angkatan saya itu ada 2 orang yang sudah di DO karena nyontek. Jadi itu bukan gertak sambal aja. Secara value memang bagus itu untuk menumbuhkan integritas. Tapi itu tadi, integritas itu harus konsisten gitu ya. Kita tuh harus menumbuhkan sikap anti korupsi itu sedini mungkin. Jujur itu jadi salah satu kuncinya sih. Karena kita nggak tahu 10 tahun ke depan binusian misalnya jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi presiden, kita nggak tahu. Ya jujur itu dan integritas dua hal itu yang jadi kunci kenapa untuk supaya situasi pemberantasan korupsi dan situasi anti korupsi ke depan itu semakin baik. Gitu. Semoga masih terus melekat ya. Iya. Untuk siapapun itu, nggak cuma binusian gitu, smart viewers. Tapi kalau binusian, kalau korupsi ijazahnya ditarik. Itu dia, ijazah juga ditarik. Itu juga bagus. Mungkin itu salah satu beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh institusi pendidikan di Indonesia mungkin gitu. Kalau mau mengadopsi juga akan lebih baik ya. Gitu. Tapi kalau satu lagi Mbak Anissa, maaf ya potong ya. Tapi kalau misalnya kita mau menumbuhkan integritas, kita mau menumbuhkan kejujuran, tapi itu juga harus berjalan secara paralel dengan pengetahuan soal isu sosial, isu politik dan sosial begitu ya. Kita juga harus aware soal itu. Kita harus aware gitu ya soal apa sih regulasi yang sekarang sedang dikerjakan oleh DPR dan juga pemerintah. Ada nggak sih yang bermasalah? Karena kan itu secara langsung akan berdampak pada diri kita sendiri begitu. Nah, yang penting untuk itu kalau misalnya ada sesuatu yang yang cukup problematik gitu ya dari sisi regulasi, itu ya kita harus bersuara. Nah, pertanyaannya apakah
kebebasan kita untuk bersuara itu sudah dilindungi oleh kampus gitu. Itu jadi pertanyaan sih. Kemudian harus jadi notes juga ya di episode kali ini. Salah satu notes penting nih, smart viewers gitu. Tapi kalau misalnya Binusian atau smart viewers pengen tahu lebih dalam lagi seputar isu-isu korupsi, boleh main ke rumah belajar ini ya Mas ya? Bisa ini terbuka untuk umum nggak sih? Iya, jadi rumah belajar ICW ini per bulan 1 tahun 2024 itu memang diperuntukkan untuk public space. Jadi siapapun masyarakat itu bisa datang ke sini. Kita ada perpustakaan, lalu kemudian kita juga menjual merchandise yang seluruh keuntungannya itu bukan untuk membayar gaji saya, bukan untuk membayar listrik, tagihan listrik, air, tapi diperuntukkan untuk gerakan anti korupsi semuanya. Kalau mau tahu soal gerakan anti korupsi, kita juga punya produk online begitu ya, di mana kita punya e-learning yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi teman-teman bisa akses di akademi.antikorupsi.org. Di sana ada banyak sekali mata kuliah soal isu anti korupsi, mulai dari korupsi, pengantar anti korupsi untuk umum, lalu kemudian hukum soal korupsi dan lain seterusnya. Teman-teman bisa akses. Terus itu dua itu. Kalau mau tahu lebih lanjut soal kerja-kerja ICW, bisa lihat di beberapa sosial media ICW. Di Instagram ada Sahabat ICW, di Twitter ada Anti Korupsi, dan juga di YouTube juga ada Sahabat ICW. Cakep gitu. Terus Mas Diki, terima kasih juga udah mau sharing di episode kali ini ya. Terima kasih. Gitu. Terima Semoga kasih kembali. smart viewers bisa tercerahkan dan mempunyai insight yang baru. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Haruslah. Setelah nonton episode ini harus punya insight yang baru nih. Gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Diki Anandia untuk waktunya. Semoga nanti kalau ada yang tertarik boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita boleh mampir lagi ke sini ya Mas. Boleh dong. Ada Binusian lainnya yang mungkin tertarik dengan kerja-kerja ICW. By the way, harus lulusan dari bisnis law, hukum gitu nggak sih Mas? Enggak. Maksudnya berbagai macam background sekolah gitu? Enggak. Semua ya? Bisa. Bahkan ada yang jurusan matematika. Ada juga. Ada jurusan teknik informatika, teknik mesin, itu juga bisa. Oke. Yang penting kan kita menumbuhkan value ya, menumbuhkan value anti korupsi. Betul, itu tadi smart viewers. Dan buat kamu yang udah nonton episode kali ini, terima kasih juga. Like video ini, subscribe juga YouTube channel Binus TV, jangan lupa, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye smart viewers.